Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, kita bertemu lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika masih serial tentang number theory. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kekongruenan atau kongruensi, dan secara tidak langsung juga, terutama pada kongruensi 2, ketika kita membahas soal-soal, kita berbicara tentang teorema pembagian Cina. Dan kali ini kita lanjutkan dengan sebuah teorema yang sangat terkenal, yang disebut dengan teorema Tothian-Euler atau teorema Euler. Pada pembicaraan kali ini, pertama-tama yang kita bahas adalah fungsi Euler dan sifat daripada fungsi Euler. Karena dari fungsi Euler dan sifat fungsi Euler ini, maka kita akan memunculkan sebuah teorema yang disebut dengan teorema Euler. Oke, kita mulai saja dengan pembahasan kita tentang fungsi Euler. Apa itu fungsi Euler? Jadi fungsi Euler, phi pada himpunan bilangan bulat positif didefinisikan bahwa pi n ini adalah elemen di himpunan bilangan bulat positif adalah banyaknya bilangan bulat k yang lebih kecil atau sama dengan n dengan GCD k dan n sama dengan 1. Jadi fungsi Euler phi pada n ini kita definisikan phi n, di mana n ini adalah elemen atau sembarang elemen di himpunan bilangan bulat positif. Itu diartikan banyaknya bilangan bulat k yang lebih kecil sama dengan n, di mana k ini relatif prima dengan n. Oke, contohnya misalnya pi 1 sama dengan 1 karena banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil sama dengan 1 dan GCD-nya dengan 1 adalah 1, itu sebanyak 1. Demikian juga misalnya P4, kita mencari bilangan apa saja yang lebih kecil sama dengan 4 tapi relatif prima dengan 4, ya, himpunan bilangan bulat positif. 1 itu relatif prima dengan 4, tapi kalau 2 ya tidak relatif prima. Apalagi yang relatif prima? 3 relatif prima dan 4. Apalagi ya cuma 1 dan 3. Jadi bilangan bulat positif yang lebih kecil sama dengan 4 ini, tapi relatif prima dan 4 itu cuma 1 dan 3. Jadi banyaknya sama dengan 2. Jadi pi 4 sama dengan 2. Kemudian pi 97. Di sini kita mencari banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 97 tapi relatif prima. Karena 97 ini adalah bilangan prima, maka semua bilangan bulat positif ya yang lebih kecil daripada 97, itu 1 sampai 96, itu pasti relatif prima dengan 97. Oleh karena itu pi 97 sama dengan 96. Nah, sifat daripada fungsi Euler ini, yang pertama adalah jika P prima, maka pi P itu sama dengan P minus 1. Kenapa? Jika P prima, maka bilangan bulat positif yang lebih kecil ya daripada P itu 1, 2 sampai P minus 1 pasti relatif prima dengan P. Oleh karena itu pi P sama dengan P minus 1. Oke, demikian juga sifat kedua, jika P prima dan K bilangan bulat positif, maka pi P pangkat K sama dengan pi pangkat K dikurangi pi pangkat K minus 1. Oke, kita pandang adalah
banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil sama dengan P pangkat K. Itu sebanyak apa? Sebanyak P pangkat K, yaitu 1, 2, sampai P pangkat K. Nah, sekarang kita cari banyaknya bilangan bulat positif yang tidak relatif prima dengan P pangkat K. Jadi GCD-nya dengan P pangkat K itu tidak sama dengan 1. Itu apa? Yang pertama adalah P. Yang kedua tentunya adalah 2P. Yang ketiga adalah 3P. Dan seterusnya sampai apa? Sampai P pangkat K. P pangkat K ini tentunya dapat ditulis P pangkat K-1 dikali P. Oleh karena itu, banyakkah semua bilangan bulat positif yang lebih kecil sama dengan P pangkat K yang tidak relatif prima atau disediakan dengan P pangkat K, itu nilai 1 adalah sebanyak P pangkat K-1. Jadi sisanya pastinya relatif prima dengan P pangkat K. Oleh karena itu, P pangkat K itu sama dengan, jadi banyaknya seluruh bilangan bulat positif, ya, dari 1 sampai P pangkat K, itu sebanyak P pangkat K dikurangi banyaknya bilangan bulat positif yang tidak relatif prima dengan P pangkat K, yaitu sebanyak P pangkat K-1. Jadi P pangkat P pangkat K itu banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil, ya, atau sama dengan P pangkat K, dan relatif prima dengan P pangkat K adalah sebanyak P pangkat K dikurangi P pangkat K-1. Nah, kemudian untuk bukti sifat 3, kemudian sifat 4 ini diserahkan kepada penonton untuk membuktikannya. Ya, bukti ini relatif mudah. Ya, misalnya saja begini. Untuk membuktikan sifat ketiga ini, pertama-tama kita akan membentuk sebuah matriks yang berordo B kali A. Ya, barisnya itu adalah baris pertama 1, ya, entry-nya pada baris pertama 1, 2 sampai A. Kemudian baris kedua adalah A plus 1 sampai 2A, dan seterusnya sampai baris ke B, yaitu mulai entry A kali B min 1 plus 1 sampai seterusnya sampai A kali B. Ya, oke. Nah, misalkan saja pi A itu sama dengan M, ya. Kemudian pi B sama dengan N. Nah, banyak entry yang relatif prima, ya. Ya, banyak entry yang relatif prima dengan A pada baris pertama, ya, pada baris pertama tentunya, ya, sebanyak M, ya kan? Demikian juga pada baris kedua dan seterusnya. Sedangkan pada kolom pertama, 2 dan seterusnya, banyaknya entry, ya, yang relatif prima dengan B, nah, lebih kecil sama dengan B, itu tentunya adalah sebanyak N. Oleh karena itu, karena A dan B ini relatif prima, maka ya banyaknya entry ya relatif prima, ya, terhadap A kali B itu adalah, ya, sebanyak M kali N. Oke. Jadi kita bisa buktikan dengan cara seperti itu. Kemudian dengan menggunakan sifat kedua dan ketiga ini, kalian bisa akan buktikan sifat keempat ini. Tinggal kalian substitusikan saja, ya, ke dalam pi N. Jadi N-nya tadi dapat dinyatakan dalam faktorisasi primanya, kemudian kalian substitusikan ke dalam N,
ya. Kemudian kalian gunakan sifat 2 dan ketiga, maka kalian menemukan ya sifat keempat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi adalah rincian daripada buktinya. Jadi bukti pertama ya, karena 1, 2 sampai P-1 relatif prima dengan P, akibatnya pi P sama dengan P-1. Karena P, 2P, 3P sampai P pangkat K-1 dikali P adalah semua bilangan yang kurang atau sama dengan P pangkat K dan tidak relatif prima dengan P pangkat K, ya, maka sebanyak P pangkat K-1 ya, itu adalah banyaknya bilangan-bilangan yang lebih kecil atau sama dengan P pangkat K, tapi tidak relatif prima dengan P pangkat K. Akibatnya, pi P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K-1, maka bukti selesai. Sedangkan sifat ketiga sampai sifat keempat, ya, relatif mudah, dipersilahkan kepada penonton untuk siswa-siswa bimbingan OS untuk membuktikannya. Contoh 1, ini berdasarkan sifat 1, karena 71 adalah bilangan prima, maka pi 71 sama dengan 71 kurang 1, sama dengan 70. Kemudian, berapa pi 125? 125 ini dapat dinyatakan dalam 5 pangkat 3. Jadi pi 125 sama dengan pi 5 pangkat 3. Menurut sifat 2, karena P atau 5 ini adalah prima, maka pi 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 100. Ini menurut apa? Sifat 2. Kemudian kita akan bicarakan saja teorema yang sangat terkenal, namanya teorema Euler. Bunyinya begini: jika A dan N bilangan asli dengan greatest common divisor A dan N sama dengan 1, maka berlaku A pangkat pi N itu kongruens dengan 1 modul N. Oke, kita buktikan saja teorema ini. Perhatikan di sini. Berdasarkan definisi daripada pi N ini adalah bilangan bulat positif, pi N itu adalah apa? Menurut definisinya, pi N adalah banyaknya bilangan bulat positif yang lebih kecil sama dengan N dan relatif prima dengan N. Itu adalah definisi dari pi N. Oleh karena itu, katakanlah bilangan-bilangan tadi, bilangan-bilangan yang lebih kecil sama dengan N dan relatif prima dengan N itu adalah X1, X2, dan seterusnya sampai X pi N. Jadi X1 ya dengan N ini relatif prima, X2 juga relatif prima dengan N sampai X pi N relatif prima dengan N. Oke. Maka jelas di sini himpunan X1, X2 sampai X pi N ini adalah himpunan bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda. Yang jelas itu lebih kecil daripada N tadi. Ya, lebih kecil atau sama dengan N tadi, tapi lebih prima dengan N tadi itu. Oke. Perhatikan di sini. Ya, sekali lagi X1, X2 sampai X pi N ini adalah bilangan-bilangan positif yang berbeda. Sekali lagi, yang relatif prima dan N dan lebih kecil sama dengan N. Oke, jadi di sini banyaknya anggota himpunan ini sebanyak pi N. Perhatikan di sini yang kita ketahui adalah A dan N itu relatif prima. A dan N relatif prima. Juga EK dengan N itu relatif prima untuk A1 sampai pi N. Akibatnya apa? AX1, AX2, AX pi N itu pasti relatif prima dengan N. Akibatnya apa? Nilai X1, nilai X2, nilai X pi N di sini, ya, di mana di sini AX1, AX2, AX pi N ini adalah bilangan-bilangan positif dia terkecil terhadap modulo N ini, itu pasti memiliki nilai-nilai semua nilai yang ada di himpunan ini pasti merupakan anggota himpunan X1, X2 dan seterusnya sampai X pi N. Oke.
Di sini ya, akibatnya nilai X1, AX2 sampai X pi n mod n ini itu nilainya berada di himpunan X1, X2 sampai X pi n mod n ini. Nah, yang kita akan buktikan di sini adalah himpunan X1, X2 sampai X pi n mod n ini persis sama dengan identik dengan ya, sekali lagi himpunan X1, X2 sampai X pi n mod n ini. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita harus bisa membuktikan bahwa X1, X2 sampai X pi n mod n ini adalah bilangan-bilangan positif yang berbeda. Oleh karena itu kita buktikan ya dengan pengandaian saja. Jadi diandaikan ada dua di antara anggota himpunan ini X1, X2 sampai X pi n mod n ini yang sama. Nah, secara formal begini. Diandaikan ada bilangan bulat positif J dan K, diasumsikan J lebih kecil K. Karena di sini anggap D dan K itu berbeda. Di mana satu lebih kecil sama dengan D, J lebih kecil daripada K, K lebih kecil sama dengan Kn. Sehingga AX J kongruen AK mod N. Kita tahu tadi J dan K-nya berbeda. Nah, karena A tadi ya relatif prima dengan N, artinya di sini AN itu satu kan, sudah diketahui kan. Maka dengan menggunakan kanselasi ya, kita dapatkan apa? Kita bagi masing-masing ruas dengan A, kita dapatkan XY kongruen XK mod N per 1. Satu adalah JCD A dan N. Jadi kita dapatkan XY kongruen AK mod N. Kontradiksi yang mana? Kontradiksi yang kita ketahui bahwa X1, X2 sampai X pi n itu adalah bilangan-bilangan positif yang berbeda. Itu adalah kontradiksinya. Jadi apa? Peandaian kita tadi salah. Maka negasi yang benar apa negasinya? Negasinya bahwa AX1, AX2 sampai AX pi n mod n ini adalah bilangan-bilangan positif yang berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya X1, X2, X pi n mod n ini sama dengan himpunan X1, X2 sampai X pi n mod n tadi. Oke. Nah, jadi X1, X2, X pi n mod n ini ya berbeda dari nilai dengan X1, X2 sampai X pi n mod n tadi. Jadi kalau kita kalikan AX1 kali AX2 kali AX pi n itu pasti sama kongruen dengan perkalian X1, X2 sampai X pi n mod n. Jadi A-nya di sini sebanyak pi n. A dikali A sama banyak pi n kali, maka kita dapatkan A pangkat pi n. Kita kalikan sisanya X1 kali X2 sampai X pi n. Kongruen dengan X1, X2 sampai X1 kali X2 sampai X pi n mod n. Kan X1 relatif prima dengan N, X2 relatif prima dengan N, seterusnya sampai X pi n relatif prima dengan N. Akibat X1 kali X2 kali X3 sampai X pi n itu juga relatif prima dengan N. Ya. Maka dengan menggunakan teorema pada kondisi 2, ya, masing-masing ruas kita bagi dengan X1, X2 sampai X pi n. Ya, kita tahu tadi ini X1, X2 adalah bilangan bulat positif. Ya, masing-masing ruas dibagi dengan X1, X2, X1 kali X2 kali X pi n berakibat apa? A pangkat pi n kemudian 1 mod n per 1. Jadi kita dapat A pangkat pi n kemudian 1 modulo n. Bukti selesai. Kemudian teorema Euler ini menghasilkan sebuah konsekuensi yang dinamakan corollary atau akibat yang berbunyi jika A, B, dan N bilangan bulat positif di mana JCD A dan S sama dengan 1, maka berlaku A pangkat B kongruen A pangkat B mod pi n mod n. Ini mudah dipahami karena A dan N ini adalah relatif prima ya, atau JCD-nya sama dengan 1 menurut teorema Euler. A pangkat pi n kongruen 1 modulo n. Nah, kalau B tadi kita bagi dengan A pangkat B tadi kita bagi dengan pi n, nah, maka menghasilkan sebuah sisa katakanlah R. Maka ya R ini dapat ditulis dengan apa? R ini dapat ditulis dengan apa? Tulis R kongruen B mod
pi n atau B kongruen R mod pi n. Sehingga A pangkat B tadi kongruen dengan A pangkat sisa. Sisa apa? Sisa pembagian, ya, sisa pembagian apa? B, ya, oleh pi n. Oke, ya, karena pangkat pi n kongruen 1 modulo n, akibatnya apa? A pangkat B kongruen A pangkat sisa. Pangkat sisa dari pembagian apa tadi itu? Pembagian B oleh pi n. Oke. Sedangkan sisanya tadi dia katakanlah R itu kongruen dengan mod B mod pi n. Akibatnya A pangkat B kongruen A pangkat B mod pi n. Mod n. Bukti selesai. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Tentukanlah 3 digit terakhir dari 7 pangkat 2003. Kita akan menyelesaikan contoh ini dengan menggunakan teorema Euler, ya. Jadi perhatikan, kalau kita mencari 3 digit terakhir, tentunya kita bekerja dengan modulo 1000. Kalau kita mencari 2 digit terakhir, kita bekerja dengan modulo 100. Misalnya saja 1723 misalnya, 1723. Kan 3 digit terakhir adalah 723. Jadi 1723 kalau kita bagi dengan 1000, ya, sisanya itu adalah 3 digit terakhirnya. Jadi kalau begitu, ya, 3 digit terakhir daripada 7 pangkat 2003 ini kita cari dengan menggunakan modulo 1000. Jadi yang kita cari adalah 7 pangkat 2003 mod 1000. 7 pangkat 2003 mod 1000. 7 dan 1000 ini, ya, relatif prima. 7 dan 1000 kan diterima. Jadi kita cari sekali lagi 7 pangkat 2003 mod 1000 atau sisa pembagian 7 pangkat 2003 dibagi 1000. Ya, sekali lagi kita cari adalah 7 pangkat 2003 mod 1000. Bagaimana caranya? Kita gunakan teorema Euler tadi itu. Ya. Menurut teorema Euler, 7 pangkat pi 1000 itu kongruen 1 modulo 1000. Ya. Coba, berapa itu pi 1000 itu? Jadi kita gunakan sifat ketiga. Gunakan sifat ketiga dan sifat kedua. Sekali lagi. Tadi kan di sini 7 dan 1000 1. Ya, sehingga ini sudah menjamin kita bisa menggunakan teorema Euler. Ini, ya, jaminan kita bisa menggunakan teorema Euler. Ya, 7 dan 1000 adalah memiliki di sini 1. Ya, kita cari dulu pi 1000. Ya. Jadi sama dengan pi 5 pangkat 3 dikali, ya, pi 2 pangkat 3. Ya, karena 1000 ini itu dapat dinyatakan sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 adalah relatif prima. Dan menurut sifat ketiga atau sifat multiplikatif, itu pi AB sama dengan pi A dikali pi B, kita dapatkan pi 1000 sama dengan pi 5 pangkat 3 dikali pi 2 pangkat 3. Nah, menggunakan sifat yang kedua yaitu pi P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Kita dapatkan 5 pangkat 3, ya, 5 pangkat 3, ya, dikurangi 5 pangkat 2. Jadi ini bukan 0 ini, ya, bukan 0, sekali lagi bukan 0. Ini harusnya ini adalah tanda kurung ini. Jadi 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2, ya, tutup kurung maksudnya. Jadi 100, ini 100. Jadi pi 5 pangkat 3 adalah 100. Jadi 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. Kemudian pi 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. Jadi 8 dikurangi 4. Sehingga 100 dikali 4 adalah 400. Akibatnya 7 pangkat 400 itu kongruen dengan 7 kongruen 1 modulus 1000. Oke. Kemudian 7 pangkat 2003 ini dapat ditulis apa? 7 pangkat 400 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3. Kita ketahui tadi 7 pangkat
400 adalah 1 modulo 1000. 1 pangkat 5 adalah 1. Dikali 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 adalah 3 pangkat 343. Jika kita dapatkan 7 pangkat 2003 itu kongruen dengan 343 mod 1000. Sehingga kita dapatkan apa? 3 digit terakhir daripada 7 pangkat 2003 adalah 343. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan soal. Pada pembahasan soal, ya, ada 2 soal tentang Olimpiade Matematika Nasional yang diadakan di luar negeri, yaitu MMN, adalah singkatan dari Master Memorial National. Ya, ini adalah salah satu soal yang pernah ada di luar negeri sana, di sebuah negara Eropa. Ya, jadi soal ini pun saya taruh pada latihan soal di bahan ajar e-learning, yaitu latihan soal tentang teorema Euler, teorema Wilson, ya. Ya, saya tunjukkan dulu soal-soalnya. Ini adalah soal-soalnya. Materinya nomor teori masih, kemudian submaterinya adalah teorema Euler atau teorema Euler, kemudian teorema Little Fermat dan teorema Wilson ini. Jadi semua soal-soal yang ada di sini, ya, berkaitan dengan 3 teorema ini, teorema Euler, teorema Fermat, dan teorema Wilson ini. Jadi diharapkan kalian memahami konsep-konsepnya, nah, teorema-teorema, ya, ini teorema Euler, teorema Little Fermat, dan teorema Wilson. Sehingga dengan memahami teorema-teorema ini, maka kalian diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal ini nih. Jadi bisa mengaplikasikan, ya, bisa mengaplikasikan 3 teorema ini untuk menyelesaikan masalah-masalah Olimpiade Matematika yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan 3 teorema ini. Ini ada berapa banyak soal ini? Ya, ada sebanyak 66 soal, belum lagi bagian-bagiannya. Misalnya 54 buktikan bahwa bla 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 itu ada 4 soal, kemudian 53 buktikan bahwa bla 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 itu ada terdiri 6 soal. Jadi sebenarnya lebih daripada 66 soal ini. Dan ada soal-soal yang terdiri dari sub. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal kita. Oke, kita lanjutkan dengan soal dari Master Memorial National, sebuah kompetisi matematika nasional di sebuah negara di Eropa. Tentukanlah di 3 digit terakhir dari 7 pangkat 999. Kali ini saya akan memberikan solusi yang berbeda, tapi dengan menggunakan teorema Euler atau menggunakan korolari daripada teorema tersebut. Tentukan 3 digit terakhir dari 7 pangkat 999. Artinya di sini kita bekerja dengan modulo 1000. Karena misalkan saja sebuah bilangan 1723, 3 digit terakhirnya kan 723. Nah, kalau dibagi 1000, sisanya adalah 3 digit terakhirnya itu. Jadi di sini kita mencari 7 pangkat 1999 mod 1000. Oke, perhatikan di sini, apakah kita bisa menerapkan daripada akibat atau teorema Euler tadi? Ya, perhatikan 7 dengan 1000 itu adalah relatif prima. Karena 7 dengan 1000 relatif prima, maka kita bisa menerapkan teorema atau korolari daripada Euler tadi. Nah, kali ini saya hanya menerapkan daripada korolari atau akibat daripada teorema Euler tadi. Oke. Jadi 7 pangkat 999
Mod 1000 ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa sederhanakan menurut akibat atau kalori tadi itu. Jadi 7 pangkat 999, kalau kita sederhanakan, itu menjadi 7 pangkat sebuah sisa. Sisa apa? Sisa pembagian 999 jika dibagi pi 1000. Ya, sekali lagi, kalau kita sederhanakan 7 pangkat 999 mod 1000 ini dapat kita tulis 7 dipangkatkan sebuah sisa. Sisa pembagian daripada 999 ya jika dibagi dengan pi 1000. Oleh karena itu kita cari dulu adalah pi 1000. Ini 7 di sini 7 dan 1000 sama dengan 1 ini menjamin kita bisa menerapkan daripada akibat atau kalori tadi atau menggunakan teorema Euler. Jadi pi 1000, nah 1000 ini kan kita bisa split ya menjadi 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 itu adalah relatif 5. Maka dengan menggunakan sifat ketiga daripada sifat fungsi Euler, yaitu pi A kali B sama dengan pi A dikali pi B, di mana di sini A dan B sama dengan 1, maka pi 1000 sama dengan pi 125 dikali pi 8. Dan pi 125, pi 8 ini kita bisa menerapkan sifat yang kedua daripada fungsi Euler, yaitu karena pi 5 pangkat 3 dan 5 adalah prima, menurut sifat yang kedua, maka pi 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. Demikian juga pi 8 itu kan 2 pangkat 3. Pi 2 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. Sehingga pi 125 adalah apa? 5 pangkat 3 dikurangi pangkat 2 adalah 100. Ya, kemudian 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga pi 1000 sama dengan 100 kali 4 sama dengan 400. Nah, dengan menggunakan kalori atau akibat daripada teorema Euclid tadi, maka 7 pangkat 999 mod 1000 ini ya sekali lagi dapat disederhanakan menjadi apa? Jadi 7 pangkat sisa pembagian dari 999. Jadi sisa 999 dibagi 400 berapa? Sisanya adalah 199. Oke, rinciannya demikian. Jadi 999 di ya koren 199 mod 400. Jadi kalau demikian ya 7 pangkat 999 ya mod lagi jadi mod tadi dapat ditulis apa? 7 pangkat 199 mod 1000. Oke, karena 1000 ini bilangan yang cukup besar, kita bisa split lagi ya. 1000 ini kan sama saja dengan 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, sehingga kita bisa tulis X ini kongruen dengan 7 199 kongruen 7 pangkat 199 mod 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan sebuah sistem persamaan kongruensi linear yang terdiri dari persamaan kongruensi. Persamaan yang pertama adalah 7199 mod 8, dan yang kedua adalah 7 pangkat 199 mod 125. Untuk 7 pangkat 199 mod 8 itu relatif mudah ya, kita cari ya, karena 7 ini kan dapat ditulis dengan 8 kurang 1, sehingga 7 pangkat 199 itu sama dengan 8 kurang 1 pangkat 199. Nah, 8 kurang 1 pangkat 199 kita bisa ekspansi ya dengan menggunakan binom Newton, sehingga kita peroleh adalah jumlah daripada suku-sukunya itu mestilah habis dibagi 8 kecuali suku terakhir yaitu min 1 pangkat 199. Oleh karena itu 8 min 1 pangkat 199 itu kongruen dengan min 1 pangkat 199 mod 8 ya. Min 1 pangkat 199 itu adalah min 1, maka kita peroleh X. Jadi persamaan kongruensi pertama X kongruen min 1 mod 8. Kemudian kita beralih pada persamaan kongruensi yang kedua, yaitu apa tadi itu? 7 pangkat 199 mod 125.
7 pangkat 19 mod 125. Perhatikan lagi di sini. Kita bisa terapkan lagi teorema Euler atau akibat atau corollary daripada teorema Euler. Karena di sini 7 dengan 125 itu adalah relatif prima. Oke. Maka kita 7 pangkat 199 mod 125 ini kita bisa sederhanakan menjadi 7 pangkat sesuatu. Sisa apa? Sisa pembagian 199 jika dibagi dengan apa? Dibagi dengan pi 125. Ya, atau kita cari sekarang adalah 199 mod pi 125. Mod ya 125. Jadi kita cari adalah 199 mod pi 125. Kita tahu tadi pi 125 adalah berapa? 100. Maka kita cari sekarang adalah 199 ya mod 100. Nah, 199 mod 100 ini ya kongruen dengan min 1. Lagi min 1 ya mod 100. Oke. Jadi kalau demikian ya tadi karena 199 kongruen min 1 mod 100, akibatnya apa? Akibatnya ya kongruen 7 pangkat 199 ini itu kongruen dengan impers ya, dibaca bukan 7 pangkat min 1 tapi dibaca adalah impers 7 ya mod 125. Apa itu impers? Ya, impers 7 mod 125 artinya apa? Ini sama dengan bilangan. Apabila bilangan itu dikali dengan 7 lalu dibagi dengan 125 menghasilkan sisa 1. Oke. Jadi saya ulangi lagi, impers daripada 7 mod 125 adalah bilangan yang apabila dikalikan dengan 7 ini ya itu kongruen dengan 1 mod 125. Bilangannya adalah 18 karena 7 kali 18 adalah 126. 126 mod 125 itu kan sama saja dengan 1 mod 125 atau 126 dibagi 125 memberikan sisa 1. Akibatnya jadi 7 ya, atau impers 7 mod 125 itu tidak lain daripada adalah 18 ya modul 125. Jadi impers daripada 7 mod 125 adalah 18 mod 125 sehingga kita dapatkan apa? X kongruen 18 mod 125. Nah, menurut definisi yang kita sudah pelajari di kongruensi 1, X kongruen min 1 modul 8 ini itu kan ekuivalen dengan X sama dengan 8K min 1. 8K min 1. 8K min 1 kemudian kita substitusikan aja ke dalam persamaan kongruensi kedua yaitu X kongruen 18 modul 125 tadi. Sehingga kita dapat apa? Nah, 8K min 1 kongruen 18 mod 125. Nah, ini ekuivalen dengan 8K kongruen 19 mod 125. Nah, di sini kita bisa terapkan, kita terapkan teorema pada kongruensi 2 karena di sini 8 dan 125 adalah apa? Adalah relatif prima ini ya. Jadi nilai K ini masih ada. Ya, tapi masalahnya 19 tidak habis dibagi 8. Maka kita ubah 19 ini sehingga habis dibagi 8 dengan cara apa? Menambahkan kelipatan 125 bisa saja ya, berupa bilangan bulat negatif, bisa saja berupa bilangan bulat positif. Tapi ternyata di sini ketika kita jumlahkan 19 tambah 125 itu habis dibagi 8. Ya. Yaitu berapa? 18. Jadi tadi 125 tambah 19 adalah 144. Jadi 8K kongruen 14 modul 125. Jadi 8K kongruen 19 mod 125 ini ekuivalen dengan apa? 8K kongruen 144 mod 125. Nah, menggunakan teorema pada kongruensi 2, maka kita gunakan cancelasi sehingga kita dapatkan K kongruen. Jadi 144 dibagi apa? Dibagi 8, 18 mod 125 dibagi GCD antara 8 125 1. Jadi kita dapatkan K kongruen 18 modul 125. Nah, si K tadi ini ya dapat ditulis apa? 125J ya plus 18 ya. Jadi K sama kongruen 18 modul 125 dapat ditulis apa? K sama dengan 125J plus 18. Kemudian 125J plus 18 tadi itu kita substitusikan ke X sama dengan 8K minus 1. Kita dapatkan ini. X sama dengan 8K. Di mana K-nya ini adalah 125J plus 18. Min 1. Sehingga kita dapatkan apa? Ya, 125J kali 8, 1000J. 8 dikali 18 kurang 1, 134. Jadi kita dapatkan X sama dengan 1000J plus 134. Ya, si X tadi apa si X tadi? X tadi adalah tidak lain adalah 7 pangkat 999. Jadi dari pernyataan ini kita simpulkan ya.
Ya, 3 digit terakhir daripada si X tadi atau 7 pangkat 99 adalah 143. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan soal yang kedua. Ini soal ini saya ambil dari soal kompetisi nasional di Amerika Serikat, ya, yang diselenggarakan oleh sebuah university yang terkenal, namanya Princeton University, yaitu nama kompetisi ini disebut dengan PUMAC. PUMAC itu singkatan dari Princeton University Mathematics Competition. Ya, tentukanlah 3 digit terakhir dari 2008, pangkat 2007, pangkat 2006, pangkat 2005, terus sampai 2 pangkat 1. Nah, ini susah ini untuk menyebutkan bilangan ini, maka saya misalkan dengan X saja. Jadi tadi, ya, sekali lagi kita ini bekerja menggunakan modul 1000 karena di sini diminta ada 3 digit terakhirnya itu. Jadi yang kita cari di sini adalah apa? Adalah X modulo 1000. X modulo 1000. Tapi perhatikan di sini, 2008 dengan 1000 itu tidak relatif prima. Maka tidak mungkin kita secara langsung menerapkan daripada teorema Euler atau Colorado-nya tadi. Tidak mungkin. Untuk memudahkan, tentunya kita sederhanakan dulu dari X tadi, mod 1000 tadi kita sederhanakan. Karena 2008 dibagi 1000 bisa 8, maka kita dapat sederhanakan. Jadi X tadi itu adalah kongruen, ya, kongruen dengan 8 pangkat 2007, pangkat 2006 sampai 2 pangkat 1 tadi. Oke, maka kita sederhanakan lagi karena kita agak sulit bekerja dengan modul 1000. 1000 ini kita pecah menjadi 125 kali 8. Jadi di sini kita mendapatkan sistem persamaan kongruensi linier. Yang pertama adalah 8 pangkat 2007 dan seterusnya adalah modulo 8 dan 8 pangkat 2007 pangkat seterusnya ini mod 125. Kalau persamaan yang pertama 8 pangkat 2007 dan seterusnya ini mod 8 ini mudah, ya. Karena 8 pangkat 2007 dan seterusnya ini itu pasti habis dibagi 8, maka si X tadi mestinya adalah kongruen 0 modul 8, dan ini dapat ditulis dengan X sama dengan 8J di bilangan bulat. Sekarang beralih pada persamaan kongruensi yang kedua, yaitu adalah 8 pangkat 2007 dan seterusnya 2 pangkat 1 kongruen 125. Nah, perhatikan di sini 8 dengan 125 ini adalah relatif prima karena J sini 8 dan 125 1. Maka di sini kita bisa menerapkan Colorado tadi atau teorema tadi. Ya, kita bisa terapkan. Kali ini kita terapkan Colorado saja, sehingga 8 pangkat 2007, pangkat 2006 seterusnya ini itu disederhanakan menjadi apa? Lapangan 8, ya, pangkat, ya, sisa, ya. Sisa apa? Sisa pembagian 2007 pangkat 2006 seterusnya ini jika dibagi apa? Dibagi pi 125, ya. Jadi 8 pangkat 2007, pangkat 2006 dan seterusnya ini itu modulus 125 itu dapat disederhanakan menjadi 8 pangkat, ya, sisa pembagian 2007 dan seterusnya jika dibagi dengan pi 125. Jadi kita cari sekarang adalah berapa? 2007 pangkat dan seterusnya mod 125. Oke. Ya, ini kita cari. Ya, ini kita cari. Ya. Ya, kita tahu tadi mod 125 adalah 100, sudah kita cari pada ketika itu menyelesaikan soal sebelumnya. Nah, sekarang kita cari adalah 2007 pangkat bla bla bla, ya, mod 100. Ya. Nah, ini perhatikan di sini. 2006 angka 2005 sampai 2001 itu adalah sebuah bilangan yang habis dibagi 4, ya, okay? Sehingga 2007 pangkat 2006 bla 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 sampai 1 itu kongruen 4 pangkat K modul 100. 7 pangkat 4 tadi itu ya senilai dengan 2401, sehingga 7 pangkat 4 K kongruen dengan 2401 pangkat K. Oke.
2401 ya, sekali lagi itu kongruen dengan 1 mod 100 ya. 2401 maksud saya 2401 pangkat K itu kongruen 1 mod 100 ya, sehingga dan ya, maksud saya 2401 pangkat K itu kongruen dengan 1 pangkat K mod 100 dan 1 pangkat K itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan apa ya, 2401 K itu kongruen 1 mod 100, sehingga 2007 pangkat 2006 pangkat seterusnya sampai 1 itu kongruen 1 mod 100 ya, dan 2007 pangkat 2006 pangkat sampai 1 ini adalah pangkat daripada 8 tadi, sehingga tadi si X tadi yaitu itu adalah 8 apa pangkat 1 ini. Jadi X kongruen 8 pangkat 1 kongruen 8 mod 125, sehingga kita dapatkan persamaan kongresi kedua yaitu X kongruen 8125. Nah, perhatikan, X sama dengan 8J ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga kita dapatkan apa? 8J kongruen mod 125, sehingga J kita dapatkan apa? Kita dapatkan J-nya ya, dengan menggunakan teorema ya, sekali lagi dengan menggunakan teorema pada kongresi 2 ya, kita dapatkan tadi apa? 8J kongruen 8 mod 125, catat 8J kongruen 8125 dengan menggunakan teorema kongresi kedua ya, maka kita dapat kanselasi ya, karena 8 dengan 125 kan relatif prima, kemudian kita kanselasi sehingga kita dapatkan apa? J ya sama dengan 1 mod 125. Jadi J sama kongruen 1 mod 125, dan si J tadi dapat ditulis dengan J sama dengan 125 M plus 1. Jadi J tadi itu dapat ditulis apa? 125 M plus 1. Tadi sekali lagi dari X kongruen 8 modul 125 ini, kemudian kita substitusikan X-nya X sama dengan 8J ke sini, kita dapat sekali lagi 8J kongruen 8 modul 125. Kemudian kita menggunakan teorema pada kongresi 2, kita bisa kanselasi menjadi J sama dengan 1 mod 125. Oleh karena itu kita dapat tulis si J tadi J sama dengan 125 M plus 1, sehingga J sama dengan 125 M plus 1 ini kita substitusikan ke X sama dengan 8J tadi, sehingga kita dapatkan X sama dengan 8 dikali 125 M plus 1, sehingga diperoleh 1000 M plus 8. Jadi X sama dengan 1008 X sama dengan 1000 M plus 8. Jadi dengan kata lain 3 digit terakhir daripada si X atau si X tadi saya misalkan dengan 2008 pangkat 2007 dan seterusnya itu adalah 008. Oke, demikian tadi pembicaraan kita tentang teorema Euler dan akibatnya atau corollary-nya, dan kita gunakan teorema Euler dan akibat tadi untuk menyelesaikan dua masalah Olimpiade Matematika ya, yang satu dari Master Library National, yang satu lagi dari PUMAC Princeton University Mathematical Competition ya. Silakan untuk dilanjutkan dengan latihan-latihan soal ya, dan soal tentang teorema Euler ya dengan corollary tadi ya, di latihan soal tentang teori bilangan dengan submateri tadi, dengan submateri teorema Euler, teorema Fermat dan teorema Wilson ya, hingga pemahaman atau pemahaman konsep ya tentang teorema Euler ini semakin kuat. Oke, untuk berikutnya kita akan bicara tentang apa? Teorema Fermat, dan kemudian setelah itu teorema Wilson. Sedangkan teorema pembagian Cina saya kira itu sudah kita secara tidak langsung kita bahas ketika bicara tentang kongresi 2, terutama ketika membahas pembahasan soal-soal tentang sistem persamaan kongresi linear. Demikian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.